Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga dengan rasa syukur itu Allah tambah dan Allah berkahi setiap nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada hari Jumat, Nabi memerintahkan kita untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas kajian kita, judulnya rizkimu bukan hanya harta. Ini penting untuk kita ketahui karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang menganggap bahwa rizki itu hanya dari segi harta saja, dari segi uang saja, dari harta benda material gitu. Tapi dalam agama kita, rizki itu banyak bentuknya. Harta itu salah satu dari rizki. Tapi ada rizki-rizki lain yang Allah berikan kepada kita yang harus kita sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Secara umum Allah menghiasi pada diri manusia itu ada rasa suka, rasa cinta, atau memiliki keinginan, memiliki istri, memiliki anak-anak, memiliki emas perak, memiliki hewan-hewan tunggangan, atau di bahasa kita sekarang yaitu kendaraan-kendaraan, sawah ladang. Itu semuanya adalah syahwat-syahwat yang memang secara sunnatullah Allah ciptakan ada pada diri masing-masing manusia. Maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki emas, kalau kita memiliki perak, kalau kita memiliki uang, kalau kita memiliki harta, memiliki kendaraan, memiliki hewan ternak, sawah ladang, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rezeki lain yang harus kita ingat dan harus kita syukuri. Dan kita sadar bahwa itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita ingat, ibadah yang kita lakukan itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita beribadah kepada Allah, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini tentang keutamaan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu salat sunat fajar. Nabi mengatakan raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Coba kata Nabi, 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik bagi kalian dibandingkan dunia dan isinya. Kita tahu dunia ini semuanya kenikmatan-kenikmatan. Orang berusaha mencari dunia ini. Tapi Nabi ingatkan 2 rakaat salat sunat fajar yang kalian kerjakan itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Artinya kita bisa melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, berarti itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dibandingkan dunia dan isinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kalau 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik dibandingkan dunia dan isinya, apalagi salat fajar itu sendiri. Apalagi salat subuh itu sendiri, tentu lebih baik lagi dibandingkan dunia dan isi. Jadi bisa kita melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum fajar, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada orang yang bisa melaksanakan umroh, baik dia umroh dengan biayanya sendiri atau mungkin dia diberangkatkan umroh oleh orang lain, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia umroh itu akan menghapuskan kefakiran-kefakirannya dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, iringi antara haji dan umrah itu.
Artinya jangan pisahkan antara haji dan umroh. Kalau bisa orang habis umroh, usahakan haji setelah itu. Minimal dia pasang niat dan berusaha maksimal bagaimana dia bisa pergi haji. Kalau ada orang yang belum pernah berangkat umroh, berusaha dia supaya berangkat umroh, dan kalau seandainya belum ada dana, minimal dia ada niat di hatinya untuk berangkat umroh dan berusaha dia untuk menabung. Tujuannya apa? Supaya kata Nabi SAW, fa'innahuma yanfiyanil faqra wa zunub. Karena orang yang mengiringi umroh dan haji, atau mengiringi antara haji dan umroh, itu akan menghapuskan kefakirannya dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Kama yanfiyal kiru khabasal hadid wal zahab wal fiddah, sebagaimana api menghilangkan karatan-karatan yang ada pada besi atau pada emas atau pada perak. Maka bisa orang melaksanakan umroh itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sebenarnya orang yang berangkat umroh ini bukan sekedar karena memiliki uang yang banyak, bukan sekedar karena memiliki harta yang melimpah, tapi ada di sana peran keikhlasan hati bagi orang yang ingin berangkat umroh. Makanya ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi karena hatinya yang ikhlas ingin berangkat umroh, Allah mudahkan untuk berangkat umroh. Tapi saya pribadi pernah mendapati ada orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, memiliki perusahaan yang besar, tapi sudah bertahun-tahun dia hidup, karyawannya diberangkatkannya banyak, yang diberangkatkannya umroh, tapi dia sendiri nggak pernah umroh. Bahkan kalau dilihat dari segi finansialnya, dia sanggup untuk melaksanakan haji, tapi belum pernah dia menginjakkan kakinya untuk melaksanakan haji. Maka bisa kita melaksanakan umroh, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingatkan tadi, ikuti antara haji dan umroh, karena dengan diikutinya antara haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran, akan menghilangkan dosa. Sebagian mengatakan, kenapa dikatakan oleh Nabi akan menghilangkan kefakiran? Karena biasanya kalau orang itu ikhlas ingin berangkat umroh, ketika dia sudah sampai di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu, pasti nanti dia akan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pulang nanti, kebanyakan orang akan berat meninggalkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu. Dan kalau seandainya sudah sampai di tanah airnya, kebanyakan orang itu akan rindu balik lagi berangkat umroh. Nah, kerinduan dia ingin berangkat umroh itu, bagi sebagian orang mungkin dia nggak akan mudah berangkat umroh tiap tahun. Tapi dengan ada kerinduan yang kuat di hatinya ingin berangkat umroh lagi, maka dia akan berusaha. Kalau mungkin hidupnya sederhana, dia akan berusaha bekerja lebih giat lagi. Supaya apa? Supaya bisa umroh lagi. Nah, dan dengan dia berusaha itulah kadang melahirkan kreativitas dalam membuka usaha, dalam mengumpulkan rezeki yang halal. Di sanalah kadang ada sebagian orang yang niat awalnya bekerja itu untuk umroh, tapi karena keikhlasan hatinya Allah lebihkan rezekinya, lebih daripada yang dia niatkan, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan oleh para ulama, kenapa haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran, yaitu memotivasi orang untuk lebih gigih lagi dalam bekerja dan berusaha. Maka ibadah yang kita berikan, yang kita lakukan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan ada orang yang dilapangkan rezekinya secara material oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi badannya tidak pernah dibawanya untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia terhalang dari rezeki berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita ingat juga, rizki itu bukan hanya harta, tapi ketenangan hati, ketenteraman jiwa, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kadang memiliki harta yang banyak, bahkan terkenal dia gitu, tapi Allah tidak memberikan ketenangan jiwa ke dalam hatinya. Ketenteraman jiwa itu dia tidak dapatkan. Maka saya pribadi pernah mendapati ada seorang jamaah yang memang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Sampai dia bercerita sama saya
Saya sebelum belajar ilmu agama Ustadz, katanya, saya sering malam-malam itu menghabiskan waktu di diskotik. Ngapain di diskotik? Katanya dia ingin mencari ketenangan hidup, ingin mencari ketenangan jiwa. Tapi tidak ada yang didapatkannya. Sehingga ujung-ujungnya dia bertanya kepada saya, kemudian meminta nasihat kepada saya. Waktu itu saya jelaskan bahwa ketenangan jiwa itu adalah dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud kita kepada Allah, itulah ketenangan jiwa yang akan Allah berikan kepada kita. Dan diikutinya saran yang saya berikan itu, ditinggalkannya pergi ke diskotik dan lebih banyak dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin membaca Al-Quran dan rajin melaksanakan salat tahajud. Gak lama setelah dia mengatakan kepada saya mendapatkan ketenangan jiwa yang selama ini saya cari, wahai Ustadz, dengan cara membaca Al-Quran dan rajin melaksanakan salat malam. Makanya kita katakan ketenangan jiwa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemanapun kita cari ketenangan jiwa itu nggak akan pernah kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mau ruku dan sujud kepada Allah, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan ketenangan jiwa ke dalam hatinya. Allah buat jiwanya itu tentram. Allah buat jiwanya itu tenang. Karena ini bukan persoalan harta saja. Ini bukan persoalan kedudukan saja. Ini bukan persoalan pangkat saja. Tapi ini persoalan hati, yang mana hati manusia itu diantara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, dan ketenangan itu pun merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, bangunlah ketika kebanyakan manusia tidur di tengah malam. Bangunlah, ambil wuduklah, rukuk dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, ketika kebanyakan orang terbuai dengan mimpi-mimpi indahnya. Maka di sana seseorang akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita ingat, kelembutan, ar-rifq, kelembutan dalam rumah tangga itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mencintai satu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan ke dalam keluarga tersebut. Jadi kalau Allah cinta kepada sebuah keluarga, Allah masukkan kelembutan ke dalam keluarga itu. Seorang suami akan bersifat lembut kepada istrinya, istri akan lembut kepada suaminya, seorang ayah akan bersifat lembut kepada anak-anaknya, seorang ibu akan bersifat lembut kepada anak-anaknya, sehingga di tengah keluarga itu apapun yang terjadi disikapi dengan kelembutan. Kemungkaran apapun yang terjadi di keluarga itu disikapi dengan kelembutan. Tetap disampaikan dengan tegas, tapi ada kelembutan di sana. Maka ketika di tengah keluarga itu ada kelembutan, yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan kebaikan ke dalam keluarga tersebut. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yardah wa yu'inu alaihi ma la yu'inu ala al-udf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, dan Allah mencintai sifat lembut, dan Allah akan menolong orang yang selalu bersikap lembut, dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang selalu bersikap kasar dalam kehidupannya. Apalagi di tengah-tengah keluarga. Seorang suami harus lembut kepada istrinya, seorang istri harus menghormati suaminya, seorang bapak harus lembut kepada anaknya, seorang ibu harus lembut kepada anaknya. Karena kelembutan dalam rumah tangga itu akan mendatangkan ketenangan dalam rumah tangga. Sedangkan kalau ada orang yang banyak berkata kasar, suami berkata kasar kepada istri, istri berkata kasar kepada anak-anak, anak-anak pun terpengaruh berkata kasar kepada teman-temannya,
maka berarti Allah tidak menghendaki kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Maka kita miris ada sebagian suami yang kadang malah KDRT kepada istrinya. Kita miris ada kadang sebagian ibu yang suka berkata kasar kepada anaknya. Sehingga yang terjadi apa? Di rumah tangga itu tidak terdapat ketenangan. Di rumah tangga itu tidak terdapat kelembutan. Yang ada adalah bentakan-bentakan, amarah-amarah, emosi-emosi, dan banyak perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam rumah tangga kita bisa lembut, kita sebagai suami lembut kepada istri, istri lembut kepada anak-anak, kita sebagai ayah lembut dalam mendidik anak-anak, itu merupakan rizki yang Allah berikan kepada keluarga kita. Kemudian yang keempat, di antara bentuk rizki yang Allah berikan kepada kita yang bukan materi adalah memiliki istri yang solehah. Begitu juga seorang istri memiliki suami yang soleh, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, kata Nabi, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini falyattaqillaha fi syatril baqi. Bahasa Nabi, man razaqahullah, siapa saja yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, imra'atan salihatan berupa istri yang solehah, faqad a'anahu ala syatri dini, berarti Allah sudah menolong orang tersebut terhadap separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka bertakwalah dia di separuh agamanya yang lain. Nabi katakan, siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa istri yang solehah, berarti suami ketika mendapatkan istri yang solehah, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seorang istri mendapatkan suami yang soleh, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya seorang suami mendapatkan istri yang solehah, di rumah tangga akan dirasakan sakinah, mawaddah, dan rahmah itu. Ketenangan, ketentraman, cinta kasih, kasih sayang, itu akan didapatkan. Begitu juga seorang istri ketika mendapatkan suami yang soleh, suami yang betul-betul bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, suami yang lembut kepada istri dan anak-anaknya, suami yang gigih bekerja, berjuang untuk menghidupi anak dan istrinya, suami yang tidak KDRT, yang tidak suka berkata kasar kepada istrinya, itu juga rizki bagi istri. Maka ketika kita mendapatkan pasangan hidup yang baik, seorang laki-laki mendapatkan istri yang solehah, seorang perempuan mendapatkan suami yang soleh, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Boleh jadi dia tinggal di rumah yang kecil, di rumah kontrakan yang kecil, makanannya terbatas, dia tidak memiliki kendaraan-kendaraan mewah, tapi di rumah yang kecil itu ada kelembutan, di rumah yang kecil itu ada as-sakinah, di rumah yang kecil itu ada ketentraman, di rumah yang kecil itu ada kasih sayang, di rumah yang kecil itu ada riang gembira antara istri, suami, dan anak-anak, kebahagiaan. Di rumah yang kecil itu ada ibadah-ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti memiliki pasangan hidup yang soleh dan solehah itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus kita ingat juga, rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Bila kita memiliki anak, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak kita lihat dalam kehidupan ini, ada orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menikah, nggak diberi rezeki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya pribadi ada punya teman, waktu menikah itu saya dan teman saya itu menikah di tahun yang sama, tapi saya duluan sekitar 2 bulan. 2 bulan saya itu baru dia menikah. Dan 1 tahun setelah menikah, alhamdulillah saya mendapatkan anak. Sedangkan beliau udah 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, belum juga mendapatkan anak. Supaya waktu itu tahun ketiga menikah, beliau datang kepada saya mengatakan, "Ustaz, tolong doakan saya supaya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak." Dan saya dapat kabar
dia pun sudah berusaha maksimal supaya mendapatkan anak, sampai dia mencoba bayi tabung. Yang mana bayi tabung itu yang saya dapat info, untuk tahap awal bayi tabung itu harus bayar 90 juta. Tahap awal bayi tabung itu bayarnya 90 juta. Dan itu nggak ada jaminan akan bisa betul-betul jadi sampai anak itu betul-betul ada dalam rahim istrinya, nggak ada jaminan. Kalau gagal ya sudah gagal, habis uangnya nggak bisa kembali gitu. Artinya kita memiliki anak, kita sebagai orang tua memiliki anak, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun menikah, nggak diberi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa anak. Karena ada saya ketemu dengan orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, gak memiliki anak, sampai dia mengatakan, untuk apa saya memiliki harta sebanyak ini? Untuk apa saya memiliki kedudukan setinggi ini, sebaik ini gitu, kalau saya tidak memiliki keturunan? Maka bagi kaum muslimin yang memiliki anak, anak itu sendiri merupakan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sadar bahwa anak itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka didiklah anak itu menjadi anak yang saleh dan solehah. Arahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Didik mereka untuk kenal dengan Allah, untuk kenal dengan Rasulullah SAW. Karena di samping rizki, di samping anak itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, anak itu juga amanah yang akan diminta oleh Allah kepada kita pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka kita sebagai ayah, bagi ibu-ibu sebagai ibu, bertanggung jawab mendidik anak, mengarahkan anak yang merupakan rizki dari Allah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang harus kita ingat, rasa cinta dalam rumah tangga itu juga rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang istri dia mencintai suaminya, suami mencintai istrinya, itu juga rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Dalam kisah tentang Bunda Khadijah, ketika itu Rasulullah sudah berada di kota Madinah, yang mana sekitar 2 tahun atau 3 tahun Bunda Khadijah sudah wafat. Ketika itu Rasulullah sering menyembelih kambing atau domba, kemudian dagingnya dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada teman-temannya Bunda Khadijah, asdiqa.